Hai, welcome back to my YouTube channel bersama dengan gua Hages Budiman di Tebir Pasutri, tempat bincang rasa pasangan suami istri. Nah, kalau bicara soal pasangan suami istri, pastinya nggak bakalan afdol ya kalau gue juga nggak ngundang suami gue tercinta nih, Om But. Sini dong. Oh. Wah. Hai, ketemu lagi kita nih. Iya kan? Lagi kita. Jauh nih kita. Iya. Tetap jaga jarak ya. Aduh, oke. Sekarang kita mau ngebahas tentang apa nih, Suam? Cemburu. Cemburu. Ada masuk ada frame yang meong. Aduh, oke, kita mau ngebahas soal kecemburuan di pasangan suami istri. Iya. Karena apa sih kamu sayang, kamu mau ikut ini juga? Oke, kecemburuan di dalam rumah tangga. Rumah tangga, ya. betul. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, ya Iya. kan, kecemburuan itu tuh kayak gimana sih yang pernah kamu rasakan? Oke. Hey. Yang pertama pastinya kalau kita ngomong cemburu, cemburu itu dibutuhkan dalam kita berpasangan suami istri. Betul. Karena apa? Ya disitulah bahwa kita sayang dan cinta. Oke. Pastinya sama pasangan kita. Dua, cemburu yang tidak diperbolehkan adalah yang berlebihan. Yang berlebihan. Betul. Kenapa? Karena gue pernah ngerasain itu. Pernah ya, Pak? Pernah. Sama kamu tuh ketika awal-awal aku kenal kamu dan aku lihat kamu itu tipe cewek yang banyak bergaul dengan teman-teman cowok. Iya. Betul. Teman kamu kebanyakan cowok. Benar banget. Nah, di antara teman-teman cowok kamu itu kebanyakan pada salah kaprah. Ya, orang kamu maunya jadi teman aja, dia maunya yang lebih. Maunya jadi TTM. Teman tapi mesra. Itu yang aku awal-awal pacaran sampai menikah di tahun-tahun awal ya, terutama ya. Itu yang membuat aku cemburu aku yang berlebihan sehingga aku agak overprotective sama kamu. Betul. Kemana-mana waktu itu selalu minta dianterin aku ya, walaupun pada akhirnya ini temen aku kok, akunya nggak ikut padahal, tapi aku curiga nih kayaknya kok gue nggak diajak ya, gue cuma nganter doang jadi tukang ojek ya. Jadi tukang ojek gue. Ujung-ujungnya gue jalan sama cowok lain gitu. Nah itu, nih nggak ada yang nggak beres nih kayaknya nih gitu. Padahal kamu tuh hanya juga memanfaatkan keadaan itu. Wah, boleh juga nih. Di antara teman-teman cowok kamu itu ya. Boleh juga duit boleh ya lah maksudnya. buat iseng. Ya salah satunya contohnya karena mungkin lebih kaya. Fasilitas-fasilitas yang aku nggak punya ada di dia. Tapi makanya kasih fasilitas yang kayak gitu dong. Iya. Tapi kamu tuh nggak cinta. Nggak cinta. Oke, ini ya. Kalau kamu terusnya. Ya, kalau bicara soal kecemburuannya memang kayak begitu ya. Kalau gue sendiri memang bukan tipikal cewek yang punya banyak temen punya banyak temen cewek juga gitu, karena gue sendiri tuh tipikal perempuan yang ngerasa gue nih udah ribet gitu hidupnya gitu. Kalau gue punya temen cewek lagi jadi double gitu ribetnya, ngerti gak sih? Jadi akhirnya gue tuh lebih nyaman ngobrol dan juga berteman sama cowok yang easy going kayak gitu-gitulah. Nah terus udah gitu kalau gue sendiri itu gue udah pernah bahas di channel sebelumnya ya, bahwa gue tuh di konten sebelumnya bahwa kekhawatiran gue sama pasangan gue tuh justru bukan ke perempuan gitu kan, tapi ke zat yang lain gitu seperti narkoba kayak gitu kan. Tapi ke perempuan gue lebih cemburunya nggak jelas. Iya nggak sih? Gitu kan kayak misalnya sama mantannya dia, sama masa lalunya dia. Mantan pacar aku, mantan istri aku. Mantan istri kamu. Ya, karena dia udah banyak banget. Gue nih istri yang ketiga yang udah dia nikahin ya kan. Curcol nih. Soalnya masalahnya tuh juga kayak misalnya nih gue ngeliat cewek secara physically tuh mirip sama mantannya dia, terus tiba-tiba gue tuh suka yang bete sendiri gitu kan, suka annoying gitu kan, suka nyebelin, tiba-tiba nggak jelas aja gitu. Gue cemburuin tuh yang kayak gitu-gitu, nggak jelas nggak sih? Nah, kalau kamu sendiri nih sebagai suami ngadepin istri yang modelnya cemburunya nggak jelas gitu, itu gimana? Kalau dulu itu merupakan satu kebanggaan. Waduh. Ternyata doi kalau ngeliat yang
tipe-tipe cewek yang aku suka, fisik ya, physically ya, physically ya, pasti kamu rasa tersaingi lah sebagai perempuan. Kalau dulu aku bangga banget tuh, tapi kalau sekarang jadi buat bercandaan, bercandain kamu. Iya, dia tuh jadi sering ngebecandain gue, tapi semenjak gue kena mental health nih ya, jujur aja itu jadi apa ya, bercandaan itu menurut gue itu jadi dark jokes gitu loh ya kan, jadi kok serem ya gitu kan, bercandanya kok jadi kayak begini, terus itu jadi gue kan karena gue punya mental health yang agak-agak gitu kan ya, jadi gue khawatir aja jadi berlebihan. Kalau misalnya emang bener nanti dia demen sama nih cewek gimana, atau tuh cewek beneran demen sama laki gue gimana gitu loh. Walaupun udah tahu kita pasangan suami istri, ya, takutnya gitu. Bisa aja terjadi kayak gitu ya. We never know ya kan, kita nggak pernah tahu ya kan, niat seseorang tuh seperti apa, hatinya laki gue juga kayak gimana kan kita nggak pernah tahu ya kan. Ya mudah-mudahan sih dia tetap lempeng-lempeng aja gitu. Sama gue ya nggak sih. Nah terus udah gitu apalagi nih, kalau itu kan kalau pasangan kita nih sebagai pasangan. Nah kalau kalian ngadepin pasangan kalian yang cemburu tuh kayak gimana sih? Pasti beda-beda sih. Pasti beda-beda ya. Karena kita harus tahu karakter. Tulis dong di kolom komentar. Terus kecemburuan yang kayak gimana yang biasanya kalian hadapin. Terus gitu gimana cara kalian menghadapinya ya kan sama pasangan kalian kayak gitu loh. Ya nggak sih? Iyalah. Pokoknya jangan berlebihan, nanti jadi itu cemburu buta. Cemburu. Terus udah gitu. Kalau cemburu itu berarti ya nyerempet kecurigaan pasangan, salah satu pasangan di antara kita nih yang entah pasangan suaminya atau pasangan istrinya ke arah yang wah ini kayaknya ada mau ke arah perselingkuhan ya, atau ada orang yang seneng sama pasangan kita. Nah, bagaimana kita menerima itu tuh? Ya kan? Jangan. Nah, itu tadi kan kalau kamu kan banyak disalahartikan nih pertemanan kamu dengan teman-teman cowok kamu tuh. Bener. Intinya jangan berlebihan. Entah gue yang mensalahartikan, entah si cowoknya yang mensalahartikan. Gue maunya apa gitu kan, dia nangkepnya gimana gitu ya kan. Nah terus udah gitu balik ke kesimpulan sih ya. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai pasangan nih gitu kan menghadapi kecemburuan itu tuh menurut lu gimana sih, Suam? Ya kalau aku ke kamu tuh kan udah tahu ya, kamu tuh nggak jelas seringan ya. Kalau yang dulu-dulu kayaknya udah berubah tuh. Yang salah paham itu tuh. Cowok-cowok yang salah paham ketika kamu berteman. Tapi yang kamu nggak jelas ya aku bercandain aja. Buat ketawaan. Walaupun menurut kamu itu dark jokes itu. Jokesnya lucu, cuma buat kamu jadi nggak lucu gitu. Iyalah, jadi nggak lucu ya kan, jadi serem ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Menurut gue mah serem ya kan, yang tiba-tiba iya nih boleh juga tuh gitu kan, serem ya kan lama-lama gitu kan. Aduh. Nah kalau menurut gue nih ya, yang namanya kecemburuan itu sih memang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga ya. Itu kan sebagai bumbu-bumbu ya kan, bahwa itu menandakan bahwa kita masih punya rasa sayang, rasa cinta, rasa takut kehilangan sama pasangan. Ya kan, itu dia ya kan, dosisnya tepat ya, dosisnya tapi harus tepat gitu kan, nggak boleh yang berlebihan, yang akhirnya main cekek-cekekan ya kan? Yang akhirnya main bunuh-bunuhan, bahkan ada kan pasangan yang akhirnya belum tentu dia juga selingkuh atau pacaran gitu, istri membunuh suaminya atau suami membunuh istrinya karena cemburu gitu kan. Aduh, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya sama kalian semua ya nggak sih. Yang penting satu, komunikasi. Terus udah gitu yang tahu karakter masing-masing pasangan kita. Terus yang ketiga harus kenal lingkungan circle semua. Yang ketiga itu tuh. Jadi all the circle kita ya, baik itu gue, istri ataupun suami gitu kan. Dari teman kecil, teman main, teman kampus, teman itu kita harus saling mengenalkan gitu ya kan. Jadi akhirnya tidak ada rasa kecurigaan. Namanya kita makhluk sosial, itu pasti kita butuh ya kan, butuh berteman ya kan, bertemu dengan banyak orang gitu kan. Terus dia juga punya pergaulannya sendiri, gue pun juga punya pergaulannya sendiri. Tapi kita sama-sama tahu nih pergaulan kita nih kayak gimana gitu kan. Dia mengenalkan gue kepada pergaulannya, gue pun juga diperkenalkan gitu kan. Gue juga memperkenalkan dia sebagai suami gue gitu kan di pergaulan gue, sehingga akhirnya itu akan meminimalisir ya kan kecemburuan itu. Kita tunggu pokoknya ya. Iya. Ya, tadi itu pembahasan kita tentang cemburu. Jangan cemburu buta. Jangan sampai cemburu buta, apalagi sampai bunuh-bunuhan. Untuk besok
Untuk konten selanjutnya kalian kalau misalnya mau punya ide apa aja sih yang kalau kita mau bahas tentang pasutri gitu kan, boleh tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya kita atau kalian yang mau diundang, ya kan? Tapi pasutri, pasangan pasutri, suami istri. Betul, kita ngobrol bareng yuk, ngebahas tentang apapun gitu angle kan. dalam pasangan suami istri. Betul, gitu. Nanti kita bisa ngobrol bareng lagi. Ya? Oke, sampai sini dulu pembahasan hari ini tentang cemburu. Udah, sampai ketemu di konten berikutnya.